guys, pada video kali ini kita akan melanjutkan survival hardcore yang 200 hari kemarin yang sempat terpending ya guys. Ya gak usah pakai intro ya, langsung aja lah ya kita mulai ya guys ya, karena gue gak bisa pakai intro cok. Jadi setelah gue kasih armor kemarin sama kuda gue lanjut membuat jalanan kepada XP farm, gold farm gue cuy. Kemudian setelah itu gue pun meratakan base gue yang agak menggunung sedikit ya. Jadi kita harus ratakan guys biar sejajar ya cok ya. Intinya gunung-gunung kecil yang ada di dekat base gua ratakan ya cuy, karena gua membuat sesuatu cuy, yaitu pagar ya guys ya, pagar di keliling base gua cuy. Tidak lupa juga menambang hasil ledakan-ledakan creeper yang dulu-dulunya ya cuy ya. Apa coba nih lubang-lubang mengganggu keestetikan base cuy. Jadi ya kita ratain ya semuanya ya. Kemudian setelah itu gua mengambil stok deep slate yang ada di dalam chest gua cuy, dan semua bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pagar akhirnya terkumpul. Hai, wow. Gak usah banyak cincong, langsung aja kita gasken. Pertama kita buat towernya sama gerbangnya dulu nih. Dan towernya pun udah jadi nih. Sekarang tinggal gerbangnya ya guys ya. Dan gerbangnya pun udah jadi juga cuy ya. Mohon maaf ya kalau kecil ya, karena bahan kita juga kecil guys, sama kecilnya ya. Jadi kita menyesuaikan aja lah ya. Dan sekarang tinggal buat pagarnya aja cuy. Oh ya, by the way, ini buildnya ngintip dari YouTube lagi ya guys ya, karena gue gak bisa ngebuild cuy. Dan pagarnya pun udah jadi ya, walaupun ini masih dikit ya guys ya. Jadi kita perlu perpanjang dikit nih. Dan seperti biasa, Minecraft Bedrock itu ada aja ya gebrakannya ya. Ini Phantom kok malah terbang di tempat gini. Ini kalau dipelihara boleh-boleh nih. Ini kok malah makin naik ya dia. Kenapa ini? Oh ya, tadi ada nemu kuda zombie juga ya. Kita udah kelarin si zombinya, dapat kudanya ya guys ya. Mantap lah ya. Tinggal dikasih armor ya biar nggak kebakar ya guys ya. Ini ada saddle juga ya, baru-baru aja gua kasih ke kuda gua ya. Kita bawa ke dalam rumah ya guys ya biar gak hilang ya. Tapi malah kudanya nggak bisa masuk guys. Jadi ya gue biarin aja lah ya di luar lah ya. Mendingan gua lanjutin progres pagar gua yang udah dikit lagi baru full mengelilingi base gua cuy. Mantap. Oh iya, jadi karena batu deep slate-nya kurang, jadi gue pending dulu nih progresnya. Gue mau istirahat dulu sambil berdiri di iron farm gue cok. Gue pengen AFK dulu beberapa menit lah ya. Kita lihat isi ironnya ya berapa ya. Cuman 3 doang anjir. Ya udahlah, kita AFK dulu ya guys ya. Selesai AFK dan gue cek isinya, dan gila bet, mantap banget ya guys ya. Kita ubah jadi blok biar nggak makan tempat. Selesai dari situ langsunglah gua pulang ya kan. Sampai di rumah gua kaget, ini kok kuda nggak kebakar padahal nggak pakai armor. Mungkin di pikiran gua ini tuh update terbaru dari 1.26. Karena kan kuda skeleton nggak kebakar ya, makanya kuda zombie juga diikutin nggak kebakar juga kalau siang. Tapi pas gua buka inventorinya ternyata dia pakai armor dong. Walah, ngebug ternyata guys. Langsung dah gue tinggalin. Gue masuk ke dalam rumah buat ngambil satu totem dan gue gantiin di shield. Terus gue pergi ke gold farm buat menambahkan enchant helm respiration ke dalam helm gue. Tapi XP-nya malah nggak cukup. Jadinya mau nggak mau ya AFK lagi nyari XP. Ya hitung-hitung nambah gold juga lah ya, karena gold kita kan lagi kurang ya. Setelah kan XP cukup barulah gua gaskan, gua gabungin helm sama enchant respiration. Oh iya, fungsi respiration sendiri biar kalian nyelam dalam laut lama banget guys napasnya ya guys ya. Jadi kalian nggak kelelep cuy. Pas turun dari XP farm ketemu wandering trader yang jual pohon sakura sama pohon apa ini, pohon sawit. Langsung lah ambil duit terus beli pohon sawit sama pohon sakura coy. Siapa tahu kedepannya berguna, jadi kita tanam aja lah ya. Selesai dari nanam pohon, gue langsung ngeliat progres pagar gua yang sedikit lagi baru jadi cuy. Jadi ya gue ambilin kayu gua terus gua selesaiin pagarnya.
Tapi karena batunya kurang, jadi gua harus masuk gua lagi untuk ngambil batu. Hitung-hitung sambil nyari diamond juga. Inilah yang dinamakan sekali mendayung dua pulau terlewati. Cihuy. Karena gua merasa stok batu ini udah cukup buat bikin pagar, jadi gua pun naik. Sesampainya di atas, gua langsung kerjain progres pagar gua yang butuh waktu beberapa menit sampai pagarnya pun selesai. Sekarang gua mau bikin jalur gold farm XP farm gua menjadi mulus. Yang pada awalnya kayak begini menjadi kayak begini. Sekarang mari kita review. Pertama, kamu hanya perlu masuk dan diam karena ada air yang akan mendorongmu naik. Kedua, kamu bisa turun dengan cepat. Dan di bawah ada tumpukan jerami yang akan menahan damage dari ketinggian. Dan yang ketiga, ini lebih rapi dari yang pertama tadi. Dan tentu saja semua hal itu hasil dari kerja keras, bukan cheater. Sekarang tujuan gua adalah membuat petani farm otomatis. Dan bahan yang paling susah untuk didapatkan yaitu villager. Jadi gua cari villagernya terlebih dahulu. Jadi gua pun bongkar-bongkar isi chest yang ada untuk mendapatkan barang yang bisa untuk digunakan menyembuhkan zombie villager. Dan udah ada cuy. Oke, sekarang tinggal nyari zombie villagernya ya guys ya. Dikarenakan banyak phantom, jadi gua gak kuat untuk nyari zombie villager di malam ini cok. Jadi gue tidur aja ya, besok aja lah nyari zombie villagernya. Sambil nunggu malam, gue pun menebang kayu karena persediaan kayu di rumah gue sudah menipis cuy. Dan ketika malam tiba, gue sudah mendapatkan lumayan banyak kayu. Jadinya gak sia-sia ya sehariannya ya. Nih kita taruh dulu, baru kita nyari zombie villager. Oke, ini lokasinya sudah sangat mantap, gelap gempita ya guys ya, gak ada cahaya. Kita tinggal nunggu aja zombinya nge-spawn. Dan sudah terlihat di sana satu. Kita bawa ke dekat base ya, biar gak capek nanti ngebawanya cuy. Mojang lagi baik banget ya, dapat lagi nih zombie villager ya guys ya. Tinggal dipasang perahu aja ya. Nah, kalau sudah nyangkut begini dan ada lebihnya satu, kita buang aja. Oke, kita lempar aja terus kasih makan ya. Oke. Jangan lupa kita tutupin biar enggak kena matahari. Dan sudah ada yang jadi manusia satu, cuman jadi zombie lagi karena digebukin yang sama yang di depannya. Sumpah dah aneh banget cok. Padahal tangannya di depan kok bisa mukul di belakang. Alamak, mojang. Terpaksa nih harus kita eksekusi nih, karena bisa-bisa digebukin lagi entar ya kan. Nah kan hampir aja. Coba kalau dia masih hidup ya, udah mati lagi nih villager gua nih. Aduh, mana matanya kecil banget lagi. Ini ada satu lagi nih zombie villager, cuman udah pagi. Jadi terus dia rese banget cok. Jadi susah banget nolonginnya ya. Ujung-ujungnya malah mati kebakar ya kan. Terpaksa harus nunggu besok lagi nih. BTW yang ini kita jadiin zombie farmer dulu ya. Terus kita kunci kerjanya biar dia gak ganti-ganti kerja lagi. Karena kalau udah masuk base dia bakal cari kerja yang jauh dari base gua cuy. Contohnya greenstone yang ada di gazebo gua cok. Siapa coba yang mau bongkar pasang cuma gara-gara satu villager? Ini kita ambil dulu nih padi. Terus kita kunci dagangannya, baru kita bawa pulang. Nasib ya gak bawa tali ya, jadi kita harus dorong ini si budak. Mana berat banget lagi nih orang. Let's go. Akhirnya sampai juga ya. Oke, kita diemin dulu nih orang. Kita masuk nether dulu buat cari jamur coklat. Sesampainya di nether, gua menemukan anomali buk mojang yang sudah berapa lama di sini saya gak tahu ya. Dia sudah terbang di tempat ini mungkin sudah lebih 1 abad ya beliau ini ya. Sangat amat mantap sekali ya mojang ya. Gokil. Akhirnya setelah perjalanan jauh, gua pun menemukan jamur coklat. Cuman dapat 1 doang, satunya jatuh. Ya udah biarin aja, gak apa-apa. Gua pun balik ke rumah dengan membawa 1 jamur coklat plus kucing. Sesampainya di rumah langsung gua crafting, terus gua racikin ke brewing stand. Semua udah siap, gue tinggal keluar dan nyari zombie villagernya. Tapi hasilnya kosong. Gue sampai pagi gak nemu-nemu zombie villager cuy. Sambil nunggu malam, gue buat tempat farmnya biar kita hemat waktu.
Dan akhirnya malam pun tiba lagi. Gua pun bergegas pergi mencari zombie. Dan usahaku tidak mengkhianati hasilku. Zombie muncul lagi. Bukan cuma satu, tapi 2 biji. Inilah waktunya untuk beraksi menyembuhkan zombie-zombie agar bisa kita kerjai. Tapi sayangnya apel ini tidak mencukupi. Jadi aku pun mencari lagi dan menemukan sebiji. Tapi ada sang creeper yang menjagai. Namun tewas berkat tombakku ini. Apel pun kudapati. Lalu kubuat apel emas lagi. Namun durasi ramuan lemah sudah habis. Jadi aku tidak bisa menyelamatkannya. Tapi bohong. Aku terbang menuju rumah untuk pergi mengambil potion lemah. Lalu kemudian kembali lagi ke tempat villagernya. Lalu kusembuhkan villagernya. Singkatnya mereka pun sudah sehat. Aku pun narik villagernya. Lalu aku pun kembali lagi untuk mengunci pekerjaan satu villager. Setelah terkunci, barulah villagernya ku bawa pergi. Sekarang bagian tersulit udah selesai. Tinggal buat ruangannya aja. Karena gue gak tahu lagi mau ngomong apa, jadi kalian nonton aja lah nih video gak ada suaranya cuy. Gue malas juga naruh lagu ya, kena copyright mulu jir sama YouTube cuk. Jadi ya gue gak tahu mau ngomong apa guys. Jadi ya kita ngomong sesuai yang ada aja lah ya, sesuai yang ada di depan mata aja nih. Ini gue lagi pasang obor, terus ngambil wortel, terus ngambil kaca, terus bikin hopper, terus bikin minecart hopper, terus ditaruh di sini begini, terus begitu. Ada suara motor, nggak tahu lah motor siapa itu ya. Terus gue taruh hopper di sini, terus begitu, terus kita taruh kaca di sini, terus ya begini, terus begitu, ya begini, ya terus kita taruh begitu dan begini, dan juga kita masukkan villager. Terus kita gak tahu mau ngapain lagi. Ngapain ini? Oh, kita tutup. Terus setelah ditutup, kita pasang ini biar kawin ya mereka ya. Terus kita tanami wortel ya. Oke, setelah semua wortel tertanam, kita tungguin aja. Sambil menunggu, kita bikin atapnya nih bu, biar bagus ya, biar lebih mantap cuy. Oke, terus gue nih lagi bikin atap di ujung. Dan ya gini aja sih, gak ngapa-ngapain, cuma bikin atap doang cok. Jadi di sini udah jadi. Terus gua turun ngelihat hasilnya, dan hasilnya wow jelek banget guys. Jadi karena terlalu polos, gua taruhin kaca biar mantep. Ujung-ujungnya malah kayak sama aja ya. Cuman gua biarin aja lah karena gua gak bisa ngebuild. Terus gua bikin jalan. Oke guys, jadi gua mohon izin nih, HP gua udah nge-lag banget ya guys ya. Jadi gua akan liatin kalian FPS yang gua dapat itu cuman belasan doang anjir. Jadi mohon pengertiannya ya guys ya. Ya sedih banget lah ya. Oke, jadi udah ya guys ya. Dan FPS yang gua dapat itu adalah 30-an ke atas cuy. Gila banget. Nih gua lagi gabut banget, jadi gua pengen ngubah cahaya dari beacon gua cuy menjadi warna biru, dan wow langsung berubah ya. Karena gua malas nunggu ini villager buat panen. Jadi gue coba bone meal sendiri biar gue lihat apakah farmnya akan berhasil gitu. Jadi ya kita coba ya guys ya. Gue udah bantuin ngegedein farmnya, gue juga harus bantuin panennya cok. Walah. Udah gitu gue pun juga harus bantu buat tanam lagi ya. Mantap sekali ya. Dan setelah gue cek ternyata berhasil cuy. Gila bet. Tapi ini belum tentu guys, bisa jadi ini tuh hasil panen yang jatuh ke minecart hoppernya ya guys ya. Jadi kita akan coba lihat lagi nanti. Dan ternyata setelah gue cek ternyata berhasil ya guys ya. Farmnya bisa kalian lihat sendiri cuy. Gila bet. Wortelnya dilempar-lemparin ya. Karena farmnya udah berhasil, jadi gue pengen membuat hal yang baru lagi. Jadi gue pengen membuat jalanan cuy di sini cuy, biar tambah rame itu ya kan. Dan kita time skip aja ya guys ya. Udah jadi nih jalanannya ya guys ya. Jadi lebih mantap gitu cuy dilihatnya ya. Oke. Ini blok kaca di atas beacon ganggu ya. Jadi kita pindahin aja cuy. Kita pindahinnya ke atas aja ya. Nih ganggu banget dah. Pas gua pergi ke farm gua juga cukup kaget ngelihat golem gua udah pada jadi batu guys. Jadi ini udah perlu minta yang baru lagi nih. Kita simpan di sini aja lah. Hitung-hitung jadi dekorasi ya kan.
Sekarang gua bikin batasan dari farm gua biar nggak polos-polos amat gitu ya kan. Jadi ya kita bikin dulu ya guys ya. Ya intinya gua pasang gini-gini aja sih biar nggak tahu ya biar apa. Terus gua ada tingkatin juga biar acak-acakan gitu ya guys ya, biar keren gitu dilihatnya. Nah ini nih hasilnya nih ya kan, jadi lebih keren ya kan, bercek-bercek gitu ya. Dan gue juga taruh ini nih apa, slab ya, buat nggak tahu buat apa, gue juga gabut jadi sembarang aja gue bikinnya. Jadi ya beginilah jadinya, menurutku ini lumayan lah ya, daripada yang tadi kosong nggak ada apa-apa ya. Ini lebih berisi gitu ya kan, lebih mantap ya menurut gue ya. Ya, oh iya, gue juga mentokin tanamnya di paling ujung ya biar lebih mantap gitu. Ini juga padinya udah pada gede ya, udah bisa dipanen, jadi kita panen aja nih. Jangan lupa juga panennya pakai Fortune 3 biar lebih mantap gitu, lebih banyak ya guys ya. Selesai panen jangan lupa ditanam lagi ya guys ya, biar ada lagi nih nanti dipanen besoknya cuy gitu. Selesai menanam, gue langsung pergi bongkar peti karena untuk mencari beberapa gunpowder. Karena roket gua bensinnya udah tinggal sedikit lagi guys. Singkatnya gua dapat 27 gunpowder, jadi gua dapat satu stack lebih roket cuy. Nice. So, setelah itu gua juga balik ke God Farm buat AFK dulu sebentar. Selesai dari AFK, gue langsung ambil biji-bijian gold yang ada dan gue pakai buat bikin makanan sultan. Nice. Di sini masih ada sisa 2 biji, jadi kita buatin aja dan dapat lagi 2 dan dapat satu stack ya guys ya. Cuman udah gue makan satu. Dan sekarang gue lagi gabut gak tau mau ngapain, jadi gue masuk ke dalam gue buat ngestok batu gue cuy, sekalian nyari diamond juga sih. Dan juga lumayan juga kan nih, bloknya bisa dipakai buat ngebuild ya kan. Ntar mau ngebuild apa kek jadi bisa gitu, gampang gitu. Dan gue udah ngegali segini dan dapat diamond cuy. Nice, bonusnya ya ini ya. Iya, mantap. Sebenarnya agak nyesel juga sih nih bikin lubang gede-gede gini, dapatnya musuh anjir. Aduh, ini langka gak sih ini skeleton bawa pedang ya? Gimana caranya? Coba perasaan bawa panah deh ini. Aneh banget dah. Dapat diamond lagi guys, let's go. Di sini kebetulan ada kolam lava, jadi kita istirahat bentar buat ngambilin nih lava ya guys ya. Buat ember dulu nih, langsung aja kita sedot lavanya. Nih gue buka nih shulker, untung aja isinya nggak terlalu penting ya guys ya, karena mereka jatuh guys ke dalam lava cok. Itu kalau shulker isi totem udah nangis gue sih. Setelah beberapa hari di dalam gue pun mendapatkan 2 shulker, nggak ada lebihnya ya, pas ya guys ya, mantap. Kita langsung pulang aja lah. Setelah sampai di rumah, gue langsung bikin farm kayu. Gunanya ini biar bibit-bibitnya nggak jatuh sembarangan guys, nanti dikumpul sama hopper yang di tengah ini cuy. Nanti kita gak capek-capek lagi tuh ngumpulin bibit-bibitnya kan. Singkatnya farmnya pun udah jadi cuy. Nah pertama kita naik nih lewat scaffolding, terus kita tebang aja dari atas ke bawah gitu. Ini efek beacon nggak nyampe pas di pohonnya guys, jadi kita ambil aja nih sebentar nih, kita pasang di sini nih biar sampai ya kan, biar cepet cuy gitu. Barulah kita cari kayu gitu guys, mantap. Singkatnya gue pun berhasil mendapatkan nggak satu shulker ya, dikit aja sih, beberapa stack aja sih. Jadi gue udah capek, gue udah bosan, jadi gue pengen ngebuild ya. Nah ini tempat kosong nih, bagus nih ya, kita ngebuild di sini aja guys. Btw gue ngebuild sugarcane farm otomatis, terus bambu farm otomatis, terus sama lava farm otomatis ya guys ya. Jadi
biar ada terus stoknya cuy gitu. Nih gua ngubah tanah biasa jadi tanah basah biar nanti tumbuhnya cepet gitu. Udah sih gua gak tahu lagi mau ngomong apa ya. Di sini gua ngebil biasa aja, gak ada yang penting-penting amat. Dan farmnya pun udah jadi guys. Jadi cara kerjanya tuh kayak gini cuy. Setelah tumbuh semua nih di sini 3 nih. Nah, dia tuh bakal keambil sama minecart hopper di dalam tanah. Terus bakal dipindahin ke dalam sini cuy. Gitu guys. Jadi ya simpel aja sih. Sekarang gue pengen bikin lava farm lagi cuy. Cuman sayangnya gue cuman punya satu kerang doang nih. Nggak tahu gue guys. Cuman ngambil satu doang gue ya. Padahal pas lewat di go banyak gitu loh. Jadinya ya ginilah yang keisi cuman satu doang guys. Aduh, parah. Tapi gak apa-apa, sekarang kita tinggal bagusin bangunannya aja ya guys ya. Yang awalnya begini jadi bentar guys, nih gue lagi ngelihat apa ini cok. Apakah ini mimpi guys? Ternyata ini nyata ya guys. Gue menemukan domba pink dengan rate yang sangat amat gila guys. Gila banget cok. Bentar ya guys ya. Ini harus kita koleksi cuy. Kita ambil tali dulu cuy. Let's go. Tali udah ada guys. Di mana kamu domba? Wait. Mana cok? Nasib. Aduh. Cuman gak apa-apa. Yang penting farm kita udah jadi ya guys ya. Bentar nih. Apa lagi nih ganggu banget. Nah, udah jadi. Masih ada yang kurang nih. Nah, sama aja ya. Sama-sama jelek ya. Gak apa-apa, yang penting ada fungsinya ya guys ya, daripada kagak ada fungsi ya kan. Kalau kalian penasaran sama cara kerjanya, jujur aja gue juga penasaran. Jadi cara kerjanya tuh kayak gini cuy. Nah, di bambu pun juga kayak gitu cuy. Nah, di sini kebetulan ada om-om yang jual gunpowder, jadi kita beli aja guys. Habis itu gue pergi ke hutan buat ngambilin daunnya biar gue bisa menghias base gue. Sekalian juga gue nyari bibit pohonnya biar bisa gue tanam di depan base, biar gue nanti gak jauh-jauh buat ngambilin daun ini guys gitu. Setelah itu gue pun pulang buat menghias jalanan-jalanan gue guys. Lumayan lah ya. Setelah itu gue pun pergi menghias XP farm kayu farm gua guys, biar rame. Apanya yang rame ya? Base nya guys yang rame ya guys ya. Sebenarnya nggak tahu juga ini mau buat apaan, tapi kita buat dulu awalannya ya, biar kita tahu ujungnya gimana guys gitu. Dan setelah beberapa menit membuil, akhirnya gua berhenti dulu karena hujan petir. Tapi creepernya malah langsung mati kesambar geledeknya. Woi cik. Ini gimana mau nyari kepala mob kalau creepernya langsung meninggal? Astaga. Jadi gua pun balik ke rumah dan mengambil trident yang ada di chest. Lalu gua enchant, dan hokinya langsung dapat enchant petir Zeus. Tapi yang gak hokinya malah hujannya yang udah berhenti. Astaga. Tapi gua malah hoki lagi karena menemukan kuda skeleton di dalam sungai. Oh lama, kita ambilin kudanya guys. Lengkaplah sudah koleksi kuda kita. Kita simpan dulu di sini sementara, terus kita ambil lagi. Rencananya mau dibawa pulang ke rumah, tapi malah udah pagi ya, nanti takutnya kebakar ya kan, rugi ya kan. Tapi pas gua cobain lagi ambil satu dari laut, ternyata kudanya nggak kebakar guys. Oh lomo, baru tahu ya guys ya, ternyata dia ini punya armor alami guys, walaupun nggak ditempelin armor ya. Beda sama kuda zombie. Langsung lah bawa pulang ke rumah. Sampai di rumah gua langsung bikinin name tag dan gua kasih nama ke masing-masing kuda gua.
Dan akhirnya mereka pun bersatu menjadi keluarga yang sangat bahagia guys. Ada Rizky, ada Robert, dan ada si Rodo. Udah kita yang menemani dari hari ke-10 ya guys ya. Setelah saya dari situ gue lanjutin project XP kayu gua ya guys ya. Tapi bentar gua tidur dulu karena banyak pentom cuk. Barulah keesokannya gua pun pergi melanjutkan project gua ini. Buat lu yang nanya kenapa malam, karena gua habis AFK buat nyari kayu siangnya ya. Jadi kita lanjut ngebuild di malamnya aja cuy. Lagi keenakan ngebuild malah hujan petir. Jadi gua pun pergi buat ngambil tombak petir yang gua enchant kemarin. Dan syukur banget karena creepernya di sini nggak langsung koit kayak kemarin ya guys ya. Jadi kita bisa nyari kepala di sini cuy. Inilah saatnya meledakkan creepernya karena mereka udah berkumpul banyak banget cuy, dan boom. Cihuy. Jujur di sini sedih banget karena yang meledak bukan yang kecas dong. Astaga, jadi gak dapat kepala kita guys. Emang masih hujan tapi bukan hujan petir karena hujan petirnya udah berhenti. Pas gua coba lemparin lagi tombak Zeus gua ke creeper, enggak meledak creepernya guys. Jadi kita kasih lihat aja hasil dari bangunan yang gua bangun tadi. Cara kerjanya masih sama sih guys, cuman di bone meal gini terus naik. Dan ya udah tinggal masuk dan tebang aja lagi kayunya. Udah gitu aja ya guys ya. Dan sisa 10 hari terakhir gue gak tahu mau ngapain. Jadi gue lihat base gue yang udah keisi banyak banget bangunan guys. Gue AFK sebentar di gold farm buat mengisi XP dari tools gue. Selesai dari situ gue langsung nebang pohon-pohon yang ada depan base gue. Dan hasil dari tebangan pohon itu gue bikinin pohon baru lagi di dalam base. Tapi hasilnya malah mengecewakan banget, jelek banget guys. Aduh, rugi banget udah nebang pohon seharian. Karena hasilnya nggak beda jauh dengan pohon yang biasa, jadi gue tanam pohon aja terus gue bone mealin dong. Dan inilah hasilnya guys ya. Selesai dari situ gue pun pergi mengambil kertas buat membikin bensin lagi. Karena gue mau pergi jalan-jalan. Sekalian juga kita stok makanan. Untungnya tadi kita habis AFK jadi kita punya gold ya guys ya. Mantap. Sekarang kita tinggal stok aja makanannya. Kita ubah makanannya menjadi makanan sultan. Kita simpan dulu aja di sini ya. Barulah kita pergi. Pertama gue mau pergi ke DN dulu untuk pergi jalan-jalan menemukan NCT. Dan langsung aja kita turun. Akhirnya setelah berputar-putar, akhirnya kita pun sampai ke portal DN-nya. Nice. Langsung aja kita masuk ke portal satu lubang. Kenapa satu lubang? Karena emang bloknya cuman satu doang. Jadi kita sebut satu lubang. Dengan punya motor udara, akhirnya kita bisa enak menyeberang ke pulau demi pulau dengan mantap. Selesai ngelut dari NCT 1, gua langsung menemukan NCT kedua di depan mata. Wow. Selesai dari NCT 2, ada lagi NCT 3 di depan mata. Cuman sama aja kayak NCT 2, nggak ada kapalnya. Dan ini NCT 4 lebih kecil lagi. Astaga, proyeknya di korup Mojang ya guys ya. Ini yang kelima. Dan karena udah bosan jadi gua pun pulang. Oh iya lupa, kalau gua gak kasih lihat hasil dari lootingan 5 NCT tadi. Jadi gua mendapatkan ada 1 stack shulker box dan lain-lain ya. Soalnya gue cuma butuh shulker box doang guys. Oh iya, dapat 1 elytra juga tadi dari 1 NCT doang, sisanya nggak ada. Sampai di rumah gua gak diem doang, gua buka Chang Base terus cari tempat warden dan nemu yang paling deket itu adalah yang ini. Oke, langsung aja kita salin terus kita simpen koordinatnya. Singkatnya kita udah sampai di koordinatnya. Sebelum turun kita antisipasi hal yang tidak diinginkan.
Langsung aja turun ke bawah. Tadi gua habis jatuh, jadi gua hilang setengah darah ya, tapi aman ya guys ya. Jadi gua turun ke bawah dan menemukan kota Warden guys. Wow, pertama kalinya ya guys ya dalam hidup gua main mode hardcore ke kota ini cuy. Katanya sih kalau kedetek berisik sama skulk sensor selama 3 kali bakalan muncul bosnya guys. Jujur penasaran sih sama bosnya, apalagi loot di chestnya ini bagus-bagus cok, gelo gelo. Dan pas sudah bunyi yang ketiga kali gua panik banget cok, mati lampu. Untungnya di bunyi yang ketiga baru mati lampu doang ya, belum muncul si bos Warden cuy. Barulah di lampu yang keempat bakalan muncul si Warden guys. Karena tempatnya terlalu mengerikan, jadi gua pun pulang. Singkatnya sudah sampai di rumah dan gua pun pergi membuka chest untuk mengambil diamond. Nah, diamondnya ini gua pakai untuk menduplikat armor trim. Gua pakai armor trimnya di kepala dan jujur ini jelek banget. Apalah ini gak jelas, gak jelas. Dan pas gua pakai di baju, jujur aja gua suka yang bajunya guys. Dan setelah gua lihat di sepatu sama di celana, aduh sama aja kayak helm, lurus-lurus, gak guna, gak guna. Masih ada sisa 4 hari dan gue pengen membuat XP farm, mob farm. Pertama kita lihat lokasinya dulu. Bentar ini agak gelap nih, kita tidur dulu. Dan pada paginya akhirnya gue pun menemukan lokasi yang cocok. Langsung aja kita bangun. Karena bloknya kurang, jadi gua nyari blok di chest yang nganggur ini guys. Dan gua dapat 2 shulker full tanah.
Total ada 3 lantai dan jujur ini baru aja jadi udah banyak gini nih, mantap. Jujur sebenarnya gua pengen AFK cuman udah 200 hari, jadi kita AFK di 300 hari aja lah ya. Dan itulah 200 hari perjalanan Minecraft Hardcore. Sampai jumpa di next konten.